Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya, khususnya dari Padepokan Jagakarsa dan umumnya untuk kita semua. Saat ini saya akan coba mereview kembali penggunaan dari keilmuan la tudrikul absar tersebut ya. Karena pada part 1 hingga part 5 saya hanya ngasih sedikit ya, hanya memberikan sedikit cara-cara penggunaan dari keilmuan tersebut. Nah, pada sesi tips penggunaan keilmuan ini saya akan coba bahas mengenai cara menetralisir rumah, cara membersihkan rumah atau meruat rumah dengan keilmuan tersebut. Pada tips cara penggunaan keilmuan ini atau cara meruat rumah ini sangat simpel, karena di sini kita lebih cenderung bagaimana caranya menggunakan keilmuan, tidak perlu dengan syarat-syarat atau media-media yang lebih nanti yang menjerumuskan kita kepada kemusyrikan ya. Membersihkan rumah tapi dengan perantara yang lain seperti itu, nggak seperti itu ya. Media yang perlu teman-teman siapkan itu adalah 1 gelas air putih, kemudian dicampur dengan gula, lalu siapkan daun sirih atau daun kelor, boleh daun sirih atau daun kelor. Nah, sebelum melakukan prosesi pembersihan rumah tersebut ya, teman-teman harus lakukan, kalau yang muslim itu sholat dulu, sholat hajat 2 rakaat, memohon kepada Allah agar rumahnya ini bisa dijauhkan dari gangguan sihir, gangguan iblis, gangguan jin, dan dari manusia-manusia yang munafik atau dan sebagainya, seperti itu ya. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa di tempat tinggal kita itu memang kerap sekali dihuni bukan hanya manusia saja, tapi ada bangsa-bangsa lain atau makhluk-makhluk lain yang mendiami. Nah, kalau bangsa jin muslim atau jin Islam, sejatinya mereka tidak akan mengganggu manusia, karena mereka diciptakan hanya untuk menyembah kepada Allah. Nah, ini bangsa jin yang membelot ke iblis, yang mengikuti iblis, arahan-arahan iblis, nah itu yang mengganggu manusia, membujuk rayu kita agar mau bersekutu, agar mau manusia tersebut minta bantuan terhadap jin. Nah, begitu juga kalau rumah ada gangguan, misalnya contohnya tiba-tiba pemilik rumah sakit mendadak tanpa diketahui asal-usulnya penyakitnya tersebut, maksudnya nggak sakit, nggak apa, tiba-tiba langsung sakit gitu ya. Nah, setelah dicek tidak ada sakit apapun, normal di dokter. Nah, kemudian ada juga bau-bauan atau wangi-wangian, anak yang susah tidur, nangis-nangis terus ya. Nah, ini bisa dipastikan ada gangguan jin di dalam rumah. Nah, rekan-rekan setelah melakukan sholat hajat itu, memohon kepada Allah, kemudian baca doa la tudrikul itu, zikirkan terus sebanyak 33 kali. Sambil zikirkan itu mohon petunjuk kepada Allah agar ditunjukkan melalui batin apakah benar ada makhluk yang mengganggu di rumah saya atau rumah orang lain tersebut ya, seperti itu. Jadi terus zikirkan. Nanti biasanya kalau yang sudah yang saya alami itu akan seperti muncul ya bayangan kita, itu ada sosoknya seperti itu. Atau teman-teman kalau sudah terbiasa menerawang menggunakan la tudrikul, tinggal memejamkan mata, niatkan membuka terawangan ya, jadi cek area rumah itu ya, dari terawangan itu nanti kelihatan ada yang muncul bayangan atau hal objek yang bergerak seperti itu, bisa dipastikan itu jinnya. Nah, sekarang untuk tahap persiapan medianya pertama teman-teman siapkan 1 gelas air putih tadi ya, campur garam dan gunakan daun sirih atau daun kelor. Daun sirihnya itu 1 aja, kalau punya daun kelor 1, pilih salah satu. Nah, kemudian gelas tersebut taruh di atas sejadah. Pastikan kita setelah melakukan ibadah sholat fardu ya, jadi tidak ada hutang kita kepada Allah. Sholat isya udah beres, maghrib udah beres, isya sudah beres, baru mulai kita proses. Setelah sholat hajat juga sudah beres, baru kita proses. Taruh
Terus bacakan doa Latutrihul itu sebanyak 111 kali. Ya, sebanyak 111 kali ditiupkan, terakhir kali ditiupkan. Kemudian baca surat Al-Falaq satu kali tiupkan, surat Al-Ikhlas satu kali tiupkan, surat An-Nas satu kali tiupkan, kemudian surat ayat kursi satu kali ditiupkan, kemudian terakhir Al-Mulk ayat 5 yang doanya walaqad zayyana sama dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman min sayatin. Walaqad zayyana sama dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lis sayatin. Ya, sampai di situ tiupkan. Nah, setelah ditiupkan, nah terus teman-teman atau sahabat Peter semua ketika ingin prosesi rawatan, pastikan tubuh kita fit, dalam artian tidak sakit, tidak kecapean, benar fit ya, seperti itu ya. Kemudian itu akan mempengaruhi kalau ada benturan energi, kondisi kita tidak fit, itu akan mempengaruhi energi kita, gitu ya, kurang bagus lah seperti itu. Nah, pas saat mulai, teman-teman langsung tentukan berapa titik pojokan di setiap rumah. Jadi setiap rumah itu siram aja percikan air tersebut sambil dalam hati berzikir. Zikirnya seperti ini: Ya Allah, Ya Jabar, Ya Mutakabbir, Ya Jabar, Ya Mutakabbir, Ya Maha Perkasa, Ya Maha Memaksa, seperti itu ya. Terus zikirkan terus seperti itu, berzikir terus rumah. Setelah beres setiap pojokannya, nah air sisanya itu teman-teman siram di depan rumahnya, mulai dari jendela ke pintu, siram di bawahnya, siram seperti siram, disiram. Nah, kemudian duduk lagi di bawah, terus ilustrasikan teman-teman dan niatkan teman-teman membuat sebuah pagaran atau pagaran goib atau energi ya. Niatkan agar energi tersebut bisa mengusir semua makhluk-makhluk yang ada di dalam rumah atas izin Allah, atas ijabahnya Allah, seperti itu. Nah, setelah beres doa mohon perlindungan kepada Allah itu. Jadi awalnya karena Allah dan terakhir kita juga karena Allah. Jadi tidak ada nama makhluk lain yang kita sebut, tidak ada hal-hal lain yang kita sebut ya, seperti itu. Nah, kalau ini prosesnya sudah selesai atau ritual kita sudah beres, maka teman-teman selama 1 minggu itu dipantau terus. Kalau rumah sendiri dipantau terus, dicek terus, setiap beres sholat isya dicek terus. Cara ceknya seperti itu, seperti terawangan ya. Kalau nggak salah di part 3 itu ada itu terawangan. Nah, kalau rumah orang lain cukup dicek jarak jauh atau tanya kondisinya ke pemilik rumah. Bagaimana kondisi saat ini? Apakah sudah ada perubahan atau seperti apa? Ya gitu. Kalau misalnya masih ada gangguan, lakukan sekali lagi. Ya, menggunakan air daun sirih tersebut. Ya, sampai benar-benar tidak ada hal-hal yang aneh dalam rumah. Seperti itu. Itu ya untuk tips cara untuk melakukan ruatan sendiri di rumah, pembersihan sendiri di rumah. Selanjutnya teman-teman tinggal praktek menggunakan keilmuan Latutrihul Absor ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.